Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juri yang terhormat serta rekan-rekan saya yang saya banggakan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini sehingga saya dapat menyampaikan argumen saya pada mosi kali ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sisi Nur Amelia. Saya perwakilan dari SMA N 3 Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Mosi kita kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Hal tersebut, saya sebagai tim afirmasi sangat menyetujui adanya mosi tersebut. Saya menggunakan dua titik, yaitu apatis dan sistem politik. Apatis adalah sikap tidak peduli atau rendahnya simpati atau antusiasme dari masyarakat terhadap perkembangan politik yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah sistem politik sendiri. Sistem politik memiliki dua macam sistem, yaitu pertama sistem politik demokrasi dan yang kedua adalah sistem politik otoriter atau totaliter. Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi sehingga saya akan mendalami tentang sistem politik demokrasi. Baik, dari mosi kali ini berlatar belakang sikap apatisme atau tidak peduli terhadap politik yang memang sangat tidak bermoral dan sudah sepatutnya warga Indonesia itu memiliki sikap partisipatisme dari masyarakat untuk perkembangan politik di Indonesia. Baik. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi atau menganut paham berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa paham itu. Dari rakyat itu menjelaskan bahwa semua keputusan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Jadi pemerintah itu hanya memberikan fasilitas agar masyarakat Indonesia dapat menyampaikan pendapatnya atau kritik saran terhadap politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hal tersebut juga ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa jika suatu negara ingin berdaulat, maka kedaulatan tersebut berada pada tangan rakyat. Lalu kalau misalnya tangan rakyat itu angkat tangan atau tidak mengikuti perkembangan terhadap politik, maka negara tersebut akan menjadi negara yang tidak berdaulat. Jika suatu negara tidak berdaulat, maka akan dipandang rendah di negara-negara lainnya. Untuk itu, Indonesia sudah sepatutnya masyarakatnya untuk ikut campur pada urusan politik di Indonesia. Dan tentu saja hal tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati bersama atau aturan-aturan yang ada di Indonesia yang memang harus dilaksanakan bagi seluruh masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali sekalipun itu pejabat atau politik. Baik, selanjutnya pada keadaan saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak sekali yang bersikap apatis terhadap politik. Sehingga contoh kecilnya yaitu pada pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum lainnya yang banyak sekali golongan putih atau golongan yang tidak memilih pemimpin selanjutnya. Hal tersebut sangat amat berpengaruh bagi berjalannya proses pilkada atau pemilihan umum ini. Karena sejatinya satu pilihan dari rakyat itu sangat amat berpengaruh bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Jika banyak sekali yang bersikap apatis terhadap politik atau tidak mengetahui siapa yang akan mereka dukung dalam pemilihan umum, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi bangsa Indonesia untuk kehilangan kedaulatannya seperti yang saya bilang saat awal pada pasal 1 ayat 2. Maka, jika kita, masyarakat Indonesia, tidak mau kehilangan kedaulatan suatu bangsa negara Indonesia, maka kita harus memilih calon presiden selanjutnya atau calon pemimpin bangsa selanjutnya. Dari sikap pemilihan tersebut juga termasuk sikap peduli terhadap politik yang ada di Indonesia.
sebelum kita memilih, kita juga harus paham apa saja yang terjadi pada politik di Indonesia, sehingga sikap kita terhadap politik atau antusiasme terhadap politik itu sangat penting bagi pemilihan kita untuk presiden selanjutnya atau calon pemimpin selanjutnya. Baik, dari hal-hal tersebut saya memiliki beberapa alasan mengapa saya sangat setuju dengan mosi kali ini, dan saya menganggap bahwa orang yang apatis terhadap politik yang ada di Indonesia dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Baik, argumen yang pertama yaitu banyak sekali manfaat dari kita tahu apa politik yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah menjadi paham dengan sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga saat pemilihan kita menjadi tahu siapa kira-kira yang sangat dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa selanjutnya, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju untuk generasi-generasi selanjutnya. Yang kedua, dalam individu sendiri, mereka yang memiliki sikap peduli terhadap politik akan pintar berorganisasi. Mereka akan memiliki kemampuan dalam bersosialisasi dan tidak mudah tertipu dengan janji-janji politikus. Mereka akan mengetahui mana yang pencitraan atau mana yang benar-benar dapat mengemban tugas sebagai pemimpin, serta mereka akan menumbuhkan sifat lebih kritis dan dapat membuat pemerintah menjadi semakin berkembang dengan kritikan dari masyarakat. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam argumen kali ini bahwa generasi muda, generasi kita, generasi emas sudah sepatutnya harus berpartisipasi bagi sistem politik yang ada di Indonesia. Bukan hanya bagi politikus yang ada di Indonesia, juga bagi kita sendiri banyak sekali manfaat dari pemahaman terhadap politik di Indonesia. Lalu Indonesia juga terkenal dengan negara yang demokrasi, sehingga kita harus menjalankan demokrat kita dan terus berpartisipasi untuk kehidupan Indonesia selanjutnya. Jika memang bukan sebagai tidak bermoral, maka disebut apa orang-orang yang memiliki sifat apatis. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya dapat dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.